من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات khususnya para pimpinan dan karyawan serta karyawati Pondok Pesantren Tahfiz Al-Madaniyah dan yang saya cintai anak-anak kami para santri yang mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah SWT taufik, hidayah, rahmat dan maunahnya. Amin. Bersyukur kita kepada Allah SWT dipertemukan kembali, mudah-mudahan dalam ketaatan pada ilahi, supaya kita di dunia ini bahagia dan di akhirat lebih bahagia. Kita di sini ini dicatat oleh para malaikat dan dijaga oleh aparat langit yang membawa ketenangan dan ketentraman, dan dibanggakan di kalangan malaikat di atas langit. Mudah-mudahan mereka sentiasa mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu mari kita bersyukur. InsyaAllah waktu tak terasa lama. Tapi kalau tidak bersyukur lama dah semua. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Bila melihat wajah-wajah berseri seperti ini, wajah-wajah pada penuntut ilmu, beliau dengan senang hati menyambut marhaban bi tullabil ilm. Selamat datang kepada para penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu ini pencari cahaya dan pembawa cahaya. Mereka tafakuh di sini, tentu balik ke negeri menjadi pedoman, menjadi ikutan. Mudah-mudahan ikutan dalam kebenaran, bukan ikutan dalam pembenaran. Ya, tahu bedanya kebenaran dengan cahaya ilmu. Pembenaran mengikut hawa dan nafsu. Apa yang orang nak inginkan kita ikuti. Tapi kalau kebenaran, apa yang Allah dan Rasul inginkan kita ikuti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak apapun kita berdoa untuknya, tidak akan terpenuhi haknya terhadap kita. Justru semakin berdoa kita dengan salawat dan salam untuk Nabi, semakin banyak pula kebaikan balik pada kita. Sah? Ada yang tahu dalilnya? Yang tahu tunjuk tangan. Man salla
Nah, yang tahu tunjuk tangan. Man shalla alayya. Nah, kalau udah sampai semua lagi. Man shalla alayya. Mana? Fil akhir. Ya Allah. Ya. Irfa' sautak. Bismillah. Masya Allah, mumtaz. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Sekali kita doakan 10 kali kita dapat kebaikan. Sah? Baik, sini sih. Masya Allah. Kalau ada, kalau tidak botang dulu. Oh masih. Silakan. Masya Allah. Hayakallah Syekh. Fadal. Ya, sekali kita buat kebaikan doa untuknya, doa itu balik kepada kita 10 kali. Tambah lagi utang budi kita sama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya hala marhaba. Masya ismak? Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Anak semua. Masih dalam atau bersama Imam Ibnu Jamaah dalam Tazkiratu As-Sami' wal Mutakallim fi adabi al-alim fi adabil alimi wal muta'allim. Masih dalam adabu al-alim fi nafsihi. Itu tentang adabnya seseorang alim di dalam menyampaikan ad-dars, dalam pelajarannya. Qala rahimahullah as-sadis, yang keenam di antara adab-adab yang mesti seorang alim menghiasi diri dengannya adalah adabnya dalam menyampaikan kajian atau pelajaran. Alla yarfa'a sautahu zaidan ala qadril hajah. Tidak mengeraskan suara melebihi yang dibutuhkan. Jangan terlalu meninggikan suara sampai pekak pula telinga pendengar atau santri-santri yang belajar, karena saking kerasnya suara yang mengajar. Nah, wala yukhfiduhu khafdan la yaslu ma'u kamalul faidah. Tapi jangan pula terlalu kecil sehingga tak terdengar oleh yang belajar, dan yang terlalu keras bikin bising, yang terlalu rendah bikin pusing. Ya, sebentar tanya apa kata Syekh tadi, tak dengar. Ya, kalau yang terlalu terlalu keras, yang namanya suara terlalu keras di telinga merusak gendang telinga, merusak alat pendengar kita. Tapi adalah sebaiknya dengan suara yang sedang-sedang, tinggi tidak terlalu, rendah pula membikin kita seperti diandu. Tuh diandu. Nah, diandu tuh bikin kita tidur. Amak bandu. Bandu tak tahu lagi ya. Kalian tak pakai buayan lagi ya. Hah? Andu nadi ada yongnya. Itu le bandu namanya itu. Tahu bandu? Lolanya. Nah, itu bahasa orang tua-tua dulu. Nah, jadi kalau rendah suaranya membikin mata redup, pikiran tidak hidup. Kalau tinggi pula meresahkan dan mengganggu. Tapi pakailah suara yang sedang saja, tidak terlalu kecil dan tidak pula terlalu tinggi. Qala rahimahullah, urawal khatibu fil jami'. Al-Khatib Al-Baghdadi Ahmad ibn Thabit Al-Baghdadi Asy-Syafi'i, yaitu seorang ulama hadis dan fikih, wafat 463 Hijriah. Di masa itu ada dua orang ulama besar hadis dan fikih, tulisannya sama mirip-mirip. Satu di ujung barat di Andalus,
satu di ujung timur di Iraq, Baghdad. Ini yang satunya yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi. Subhanallah, keajaiban takdir Allah, wafatnya juga di tahun yang sama, tahun 463 Hijriah. 463 Hijriah. Ada yang tahu siapa yang di Andalus itu? Yang tahu tunjuk tangan lagi. Yang di timur tadi Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang di Andalus, saya tunjukkanlah, kasih petunjuk. Penulis kitab At-Tamhid lima fil Muwatta'i minal ahadits wal masanid. Belum sampai juga. Penulis kitab Al-Jami' bi adabil alimi was sami'. Jami'u bayanil ilmi wa fadli. Kalau yang tadi Khatib Al-Baghdadi, Jami'u bayanil ilmi wa fadlihi. Belum juga masuk. Baik, Al-Istizkar. Al-Istizkar fi ikhtilafi ulama'il amsar. Belum tahu juga. Baik, Al-Muntaqa, laysa Al-Muntaqa. Al-Intiqa. Nggak tahu juga. Baik, Al-Isti'ab fi ma'rifatil ashab. Belum sampai juga. Ayolah payah gitu. Imam Ibnu Abdil Bar. Imam Ibnu Abdil Bar. Itu Abu Umar Ibnu Abdil Bar, wafat tahun berapa tadi? 463. Ini yang di barat, di Andalus. Di Madrid. Nah, kalau Madrid tahu ya. Nah, sedangkan yang satunya di Baghdad, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi. Rawal Khatibu fil Jami', Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi was Sami', dia meriwayatkan dari Ibnu Umar marfu'an, artinya disampaikan atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala innallaha yuhibbus sautal khafid wa yubghidus sautar rafi'. Allah suka suara yang direndahkan dan tidak menyukai suara yang ditinggikan. Maksudnya ditinggikan sekali, yang sangat tinggi. Ibaratnya kalau desibelnya sampai 12, nah, itu tidak bagus. Bebisik di lantai dasar terdengar di lantai 4. Nyoba bisik di lantai dasar, ngogan bisik ke lantai 4. Pernah kalian punya kawan macam itu? Ustaz lah. Ya. Jadi malam-malam libur musim panas tu, nampak dia kami tang lantai 4. Inya mai gerobak mambok TV godang. Pasal buat lah, "Oi fulan, apa nombor boruh?" Apa nombor boruh? Jawabannya, "Hadza jihaz nuraqib bihi ahwal al-muslimin fil alam." Ini alat untuk mengawasi keadaan orang Islam di seluruh dunia. Dia pakai TV. Jawab juga bagus juga. Tapi sebelum dia ngomong begitu, dia bilang, "Jangan keras-keras. Jangan keras, bisik saja." Nah, bisiknya kedengaran dari lantai dasar ke lantai 4. Nah, itu besar suaranya itu. Nah, dalam hadis ini dinisbatkan ke Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya Allah mencintai suara yang direndahkan, atau Allah mencintai suara yang direndahkan dan tidak suka suara yang ditinggikan. Jadi apalagi kalau kita di depan orang-orang yang kita hormati, ayah dan mak kita, atau abang akak kita, atau guru-guru dan syekh kita. Baik, cuman sayang dengan lafaz ini, hadisnya dhaifun jiddan. Hadisnya lemah sekali, berkata Al-Muhaqqiq hafizahullah. Di dalamnya terdapat rawi namanya Jubarah ibn Al-Mughallis. Jubarah ibn
Mughallis At-Tai, dia ini adalah matrukul hadis atau dhaifun jiddan. Matrukul hadis atau dhaifun jiddan. Kemudian Utsman bin Abdurrahman. Utsman bin Abdurrahman juga matruk. Jadi hadis dengan lafaz ini tidak sahih dan tidak benar dinisbatkan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah membolehkan mengamalkan hadis dhaif karena banyak ulama yang mengamalkannya itu tidak benar alasannya. Sebab di antara ulama ada yang berhujjah dengan hadis lemah sekali, atau bahkan ada yang berhujjah dengan hadis palsu. Kalau dibolehkan mengamalkan hadis dhaif karena ulama banyak mengamalkan, maka kita juga akan mengamalkan adalah hadis palsu dan hadis lemah sekali gara-gara ikut ulama. Yang benar adalah Allah ingatkan kita tidak menerima kecuali yang sahih. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum. Siapa yang nyambung? Yang tak nyambung tunjuk tangan. In ja'akum. Silakan. Auzubillah, ayat ni. Ahsanta barakallahu. Fatabayyanu an tusibu Masya Allah, mumtaz. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu alamat fa'altum nadimin. Silakan. Ini dompet mungkin di akhir-akhir ini. Besok tidak pakai lagi. Karena sudah terlalu buruk. Tapi isinya masih bagus. Nah, kabar-kabarnya Umi dah pesan dompet baru. Kalau saya yang beli kayaknya tidak akan dibeli nampaknya. Iya, biasa pakai dompet buruk kan. Biar awalnya tidak meyakinkan, ternyata setelah dibuka menyenangkan. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwani wa akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa tadi? Allah menyuruh kita bertasabbut, menerima berita yang berkaitan dengan umat manusia, hak orang. Bagaimana dengan hak Allah dan Rasul, hak syariat? Maka harus kita pastikan kebenarannya. Jadi kemudian yang kedua, seorang ulama menukil hadis yang palsu atau hadis lemah sekali juga tidak menjatuhkan reputasinya. Mungkin beliau menganggap hadisnya sahih. Kita berbaik sangka pada ulama kita. Mungkin beliau menganggap hadisnya sahih atau belum sempat menelitinya. Karena tulisannya banyak sekali. Imam Ibnu Jamaah tulisannya luar biasa. Mungkin atau dia berharap ada orang lain yang mengkritisinya sehingga menyebutkan dalil yang lebih sahih, atau beliau melihat maknanya, melihat dari sisi maknanya. Makanya kalimat yang dia pakai adalah kalimat rawal khatib an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dari sisi makna, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Luqman bahwa Luqman menasihati anaknya untuk tidak meninggikan suara. Ada yang tahu ayatnya, anak-anakku sayang? Silakan. Nah, ada yang tahu? Silakan. Imam pun boleh, tidak ada masalah. Tidak ada? Baik. Fit min Aina al-huffaz Surah Luqman. Silakan. Masya Allah, ahsan, tabarakallah. Inna ankaral aswati
la sautul hamir. Karena memang seburuk-buruk suara adalah suara keledai, karena keledai suaranya besar, buruk pula. Masyaallah, fadhal Syekh, fadhal. Mungkin yang terakhir pula kayaknya. Barakallahu fiik. Oh, masyaallah, hayakallah. Barakallahu fiik. Masyaallah, tabarakallah. Dari sisi makna, dari ayat Al-Quran disuruh untuk merendahkan suara dan tidak baik mengeraskan suara. Karena Nabi SAW di antara adab yang sabit dari beliau selalu merendahkan suaranya. Beliau justru mencela, saya ini bukan orang fahish wala mutafahish wala sahabun bil aswaq, bukan pula yang sering berteriak-teriak di pasar. Ya teriak-teriak 2.000 misalnya kan. Nah, mungkin dari satu sisi makruh ya, apalagi tapi kalau diiringi dengan sumpah palsu menjadi haram. Ya, tapi kalau bilang 2.000 sah saja kan. Tapi bukan 1.000 rupiah ya, 1.000 ringgit. Nah, kalau 2.000 apa sekarang 2.000? Kelereng aja tidak dapat ya. Asam limau, asam jeruk nipis 2.000. Hanya Selasa ke pasonya tentu deh. Ambo sejak pulang lah janganlah ke paso. Tapi kalau di Madinah Ustaz ya, awak tuh ke paso saya. Nah, kalau di Madinah kami kan ke pasar. Jadi ustaz-ustaz pasar aja mulai. Minimal sekali sebulan. Nah, itu beli belanja untuk sebulan tuh. Karena kalau beli borongan lebih murah. Nah, selesai di pasar nanti kalau ikan kita bersihkan dulu, dibuang siripnya. Habis itu dipotong, habis itu masuk dalam plastik sesuai paket sekali masak. Nanti biar uminya senang masak lagi. Ya tinggal ngambil 1 plastik sekali masak. Kalau ada tamu 2 plastik, banyak tamu 3 plastik. Kalau datang semua tamu habis semuanya. Kalau seandainya sudah banyak tamu tuh, terpaksa Ustaz turun ke dapur. Ya, turun ke dapur, giling cabai, sampai menggoreng, sampai dah bau gorengan badan. Allah musta'an. Alhamdulillah. Ya, kenapa apa kan? Iya, demi sang kekasih. Sah? Boleh kan? Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Tapi kalau di sini itulah tidak sempat bantu-bantu lagi. Paling-paling sempat bantu cuci piring. Itu pun piring sendiri. Itu piring sendiri. Makanya setidaknya kalian kalau pulang nanti libur, ya, tolong setidaknya bantu ibu. Bantu ibu minimal piring sendiri itu harus dicuci, piring, gelas, mangkuk yang milik kita. Yang kedua, meja tempat kita makan harus steril kembali. Jadi ibu tak perlu mengelap lagi. Dah, gitu aja ya, sepakat ya. Itu minimal. Itu yang saya amalkan sampai hari ini. Tapi kalau untuk masak lagi kayaknya itulah, kecuali diizinkan tidak jadi belajar malam ini. Itulah masalah. Anak berharap juga tadi itu, karena Ustaz Ariful masih di sini kan, kasih pul sama beliau seharusnya. Nah, tapi kata Ahmad, Ustaz Ariful ke Hafizullah ke Nagobalio. Apa lo tahu nggak? Masya Allah. Semoga Allah menjaga kesehatan beliau, memberikan keberkahan waktu, umur dan keluarganya. Amin. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Berarti hadis ini, innallaha yuhibbus sautal khafid wa la yuhibbus sautal rafi'. Ini tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi maknanya sahih karena disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah mungkin kenapa imam menyebutkan hadis ini di sini. Ya, tapi kalau seandainya dia sebutkan ayatnya, walaupun maknanya istimbat daripada hadis ayat itu atau hadis lain yang tidak sesarih ini, mungkin lebih baik. Wabillahi taufik. Qala Abu Utsman Muhammad ibn Idris Abu Utsman Muhammad ibn Syafi
Muhammad ibnu Asy-Syafi'i, yaitu anak Imam Asy-Syafi'i. Abu Utsman Muhammad bin Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas Asy-Syafi'i. Jadi dia nama dan ayahnya sama namanya. Abu Utsman Muhammad ibn Syafi'i berkata, "Ma sami'tu abi yunadhiru ahadan qat farafa'a sautahu." Saya tak pernah melihat ayah saya berdebat, berdialog, munadharah itu dialog, berdebat dengan mengangkat suaranya. Artinya mengangkat suaranya lebih dari seperti biasa, berbicara biasa. Jadi bertenang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau kalian lihat dia berdebat, bertenang. Bahkan dia sering mempersilakan lawan debatnya untuk berdahului berbicara. Jelas? Karena pertama, mendahulukan orang itu mimbabil adab, apalagi yang didebat yang lebih tua dari beliau, yang lebih tua daripadanya, maka didahulukan. Adab itu masih tetap dijaganya. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepadanya pentolan-pentolan musyrikin, orang musyrikin ada kehormatannya. Orang musyrikin karena ada kehormatannya, tetapi ada haknya untuk diberikan kehormatan sesama manusia, wajib. Maka Nabi SAW mempersilahkan yang lebih tua untuk berbicara. Yang kedua, duduk sejajar dengannya, beradu lutut. Yang ketiga, memanggilnya dengan panggilan yang disenangi oleh orang Arab. Orang Arab senang dipanggil? Orang Arab senang dipanggil? Dengan kunyah Abu Fulan atau Ummu Fulan. Kenapa dia senang dipanggil dengan Abu Fulan? Wih, kalau dia sudah Abu Fulan berarti ayahnya si Fulan. Kalau orang sudah punya anak artinya apa? Pria punya selera. Pria sejati. Tidak paham dia. Jadi kalau sudah ada anaknya berarti terbukti sebagai pria sejati. Sebab tidak sedikit orang ganteng, badan kekar, atletis, tapi tidak pria sejati. Ada pula kelewat ganteng sehingga tulangnya lunak. Paham? Jadi kelainan orientasi LGBT, auzubillah. Awak tidak ada nyobui, kalian tidak paham tuh, sesabui. Kalimat ini kalimat khabithah, tidak patut disebut sebenarnya. Cuman karena kalian tidak paham terpaksa sebut. Jadi abang tulang lunak. Ya, kalau ada abang tulang lunak, tolong jangan diikuti nak. Jantan condotino atau jantan puangai tino itu berbahaya. Paham? Jadi kalau ada jantan condotino, tolong diawasi dan tolong dijauhi. Jelas? Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah menjaga adab, karena memang Nabi sendiri ketika bermunazarah, ketika berdialog dengan orang-orang yang non muslim, bahkan kaum musyrikin, orang-orang lebih tua daripadanya, Nabi tak bentak-bentak dia, wang gila Abu Sufyan. Tidak ada cerita begitu, walaupun mereka bilang Nabi gila. Jelas? Makanya dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tak pernah terlihat mengangkat suaranya ketika bermunazarah. Kenapa dia sebut munazarah? Karena memang Imam Asy-Syafi'i adalah pakarnya munazarah, pakarnya dialog. Dia selalu berdialog dengan pentolan-pentolan aliran sesat. Misal dengan Hafs al-Fard.
tokohnya Al-Mu'tazilah, atau dengan Walid Al-Karabisi. Pernah dengar namanya? Pentolan ilmu kalam. Tahu ilmu kalam? Ilmu filsafat Islam yang digunakan untuk belajar akidah, yang menjadikan yang yakin jadi ragu. Awalnya ragu, ujungnya bimbang. Ilmu ini di awal menyuruh kita jadi ragu, di ujung-ujungnya membuat kita orang bimbang. Makanya ketika dia dikawinkan dengan akidah, membuat akidah kita rapuh, tidak menerima Al-Quran dan hadis dan ijma'nya as-salaf. Semuanya ditakwilkan atau ditafwidkan. Ya, ada anekdot cerita, saya tidak bersanad loh. Ada seorang anak baru masuk jurusan akidah filsafat. Ketika pulang ke rumah, sojak dan belajar filsafat goyah, agu dan ayah deyen. Saya ragu ayah saya. Apa sebab? Sebab semua sesuatu tidak boleh diyakini secara a priori kecuali setelah diteliti. Jadi dia nak teliti dulu, benar tak ayahnya ayah dia. Nak tes DNA dulu, sebagaimana Habib nak dites DNA. Benar tak keturunan Nabi alaihissalatu wassalam? Ternyata ayahnya walaupun tak kuliah lebih ahli filsafat pula dari dia. Jawabannya iya tiana. Sojak wang kuliah kan dan pun lagu wang anak dia. Lah banyak berubah. Ndak contoh dan didik dahulu leh. Kok solat lah jarang kamu saji. Dahulu waktu pondok setahu ke musaji. Dahulu nampak orang tino mau nunduk. Kini codoh nak menunjuruduk. Jadi banyak ubah setelah kuliah. Ya tiagu dan anak dia nyong. Oleh sebab itu baliong ke asal dia atau ombir lopi ayah ragu anak ayah. Mana pandai filsafat? Oh iya lebih ya pandai. Maka filsafat tak perlu kuliah nah. Amo jo monung, amo melamun, amo menghayal jadi ahli filsafat. Kan itu Joko Aristoteles dulu, monung melamun menghayal, lahir sebuah pemikiran. Bisa dilaksanakan ndak? Inyo jo ndak kenal jo Tuhan dok. Muik-muik terkenalnya aneh-aneh kasodo. Sokrates kalau bajalan di siang hari bawa obor. Kalau sampai Ustaz jenis Islam lah. Kau contoh aja nya, kau panggil lo buya gadam Jawa. Sampai Ustaz Dasman bajalan di depan tu bawa obor tongai. Apunya kalian enggak? Woi. Babi habis bersoting kan lah berubah. Sah? Itulah murid terkenalnya Sokrates itu. Ditanya kayaknya kemana cuy Sokrates? Nak cari kebenaran. Mencari kebenaran. Sebab gurunya Aristoteles dahulu yang wafat 324 sebelum Masehi, inya tak tentu siapa Tuhan. Menyebutnya dengan faktor X. Faktor X. Makanya menjadikannya sebagai bapak pemikiran dunia adalah keliru besar. Itulah sebabnya orang-orang yang baru timbul sekarang ini membanggakan orang-orang Syiah daripada orang-orang Wahabi, karena orang Syiah itu bisa merubah-rubah agama, merubah-rubah keyakinan dengan filsafat. Tapi kalau yang mereka sebut Wahabi tidak mau berubah dari keyakinan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ilmu Nabi lebih tinggi daripada ilmu ahli filsafat. Ilmu Nabi tak berubah sampai kiamat. Itu yang beliau katakan. Yang selamat itu adalah yang ikut beliau dan para sahabat, bukan yang ikut pemikiran dan pengembangan agama ala filsafat. Jelas? Jadi mereka ingin yang mereka buat sendiri harus disandingkan yang dibuat oleh Nabi. Na'udzubillah. Karena Nabi dengan wahyu, kalau yang mereka buat dengan nafsu. Mana yang lebih hebat, wahyu daripada nafsu?
wahyu. Alhamdulillah. Ini paham kawan-kawan Syekh. Lain. Jadi saja orang belajar filsafat, agu ayah wa ang ayah wa agu ayah wa ang anak ayah. Di anak tadi. Nah. Taib. Jadi ayah saya kata Abu Usman Asy-Syafi'i tidak pernah mengangkat suara ketika berdebat. Maknanya beliau tidak pernah berdebat sambil marah. Tidak pernah berdebat sambil bentah. Ini kadang awak sabit tidak ngerti, wang salah paham, dia dan paham, sah. Itu kalau suara kalau bahasa mungkin tumbuk beda. Jadi kalimat tidak paham, gagal paham itu tidak ada di Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, beginilah adab orang-orang yang berilmu dan ulama yang betul-betul mumpuni. Coba orang kalau sudah boleh membantah, itu tandanya kehabisan hujah. Itu bangi lah. Kan dia? Kita tengok amak-amak awak. Bila bangi di ujung bulan, ketika piti labi, kan dia? Belanja lah tanda piti labi. Itu boleh bangi ke ayah lah. Ayah pun lah boleh, tak pulang-pulang dia lah. Ketika ayah tak pulang, awak kena sasaran. Itu ayah kalian tu. Ayah kalau lagi bangi amak paham dia lama. Mosong ayat ada piti. Rajin-rajin je bakal jawab. Dibantu amak tu. Caklah amak ada penyanyinya. Mudah-mudahan dapat lawak pantau 5 iku jadilah. Ya kan? Bagi 10. Jadi kaum muslimin atau 10 kilo. Dan itu pernah juga kami lakukan waktu kecil dulu. Ia dapat puket anyuik dapat Ustaz. Koyak-koyak tu dibolong. Bali wong nak akik tu ilio adik suara tangga awak di topi tersambung begini tak lalu sengaja tapi ada awak komandan tentu berat memerintah kan, hanya di tangga awak di topi. Alhamdulillah 5 wong kali dokek 5 kilo dapat kami baju yang plastik bobo pulang sa plastik. Jadi awak dapat makan dapat lo boleh maco jo lado jo minyak. Anda wangi jamak lah. Kan ya? Kan tak wangi lah. Tapi coba kapan nombor manong tadinya judi online apa nombor orang main apa nombor yang game main game apa nombor PS PlayStation misalnya. Sudah itu PT ayah tak baik anak buat perangai boleh ya. Ayah tak baik PT anak membuat perangai. Apa kan dah tabi? Ayah kiamat Omar. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin muslim, orang yang suka bentak-bentak, orang yang suka menjatuhkan, orang yang suka menghina, itu adalah orang yang tidak punya hujah pada umumnya. Maka Imam Syafi'i karena hujahnya, Imam Syafi'i kan, walaupun beliau berkeinginan semua debat dan semua diskusi ingin dapat kebenaran dari lawan debatnya, tetapi ternyata dia selalu yang memberikan kebenaran kepada lawan debatnya. Dalam berkata muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, tak pernah Syafi'i bermunazarah kecuali dia yang menang terus. Apa sebab? Karena dia punya 2 ilmu, ilmu sunnah dan ilmu pemikiran, sedangkan lawannya hanya punya ilmu pemikiran. Maka mana yang lebih besar, ilmu daripada pemikiran? Mana lebih tinggi, ilmu daripada pemikiran? Ilmu. Makanya orang berpikir belum tentu berilmu, tapi orang berilmu mesti berpikir. Oleh sebab itu tuntut ilmu ya, tuntut ilmu, hafalkan, pahami, amalkan, nanti dakwakan. Soal pemikiran insya Allah asal leja bautak akan bisa berjalan pikiran itu. Kalau tak jauh pun jalan, tak tolong ke Ustaz bantu mengkol. Iya, Ustaz ajarkan teori berpikir tu nanti. Kan Ustaz lah belajar juga, mantik lah belajar, ilmu kalam pun dah belajar. Tapi kalian tak usah belajar lah. Nantilah kalau perlu saya ajarkan. Kalau tak usah. Ya. Ustaz mati lah Ustaz banyak yang ketampik belajar soalnya. Ustaz Ismi saya mau mantik Ustaz ya. InsyaAllah ta'ala. Taib, barakallahu fikum. Hujan, azan? Taib, kita azan dulu dan kita sempurnakan.
Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على لا حول ولا قوة حي على لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian Syekh melanjutkan wal aula
Afwan, qala al-Baihaqi, Imam Baihaqi menjelaskan makna daripada perkataan Abu Utsman Ibnu Syafi'i, arada wallahu alam fawqa adatihi. Maksudnya maksudnya Imam Asy-Syafi'i tidak meninggikan suara dari kebiasaan dia berbicara. Dari kebiasaan dia berbicara seperti yang disebutkan dalam Manaqibus Syafi'i oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian menunjukkan wal aula alla yujawiza sautuhu majlisah. Diutamakan suaranya tidak melewati majelisnya. Artinya cukup untuk orang semajlis. Wala yuqassiru an sama'il hadirin. Tapi jangan pula sampai tak terdengar oleh semua yang hadir. Ya, semua yang hadir. Dan kalau kita hari ini yang hadir sedikit, mikrofonnya cukup. Kalau dulu masa Imam Ahmad misalnya hadir 5.000 orang, bahkan ada yang mengatakan 35.000 orang yang hadir. Tidak ada mikrofon, makanya mereka punya al-mustamli. Apa makna al-mustamli? Kalau dalam sholat ibaratnya mu'in, ada di tengah situ mustamlinya yang mengulang kembali perkataan Imam Ahmad. Jadi kalau ada yang bilang tidak ada mikrofon dulu, itulah fungsi mikrofon, ya, penyambung suara imam. Yang kedua nanti menyampaikan lagi, sampai kadang sampai 3 mustamli, yaitu yang mengulang kembali perkataan imam atau Imam Ahmad misal atau yang lain-lainnya. Taib fa in hadara fi thaqilus sam'i fala ba'sa bi'ului sautihi biqadri ma yasma'u. Kalau ada di antara yang hadir yang agak pekak-pekak sedikit, agak pekak-pekak sedikit, maka tidak masalah kalau dia meninggikan suaranya supaya terdengar olehnya. Nah, kalau bisa duduknya di depan. Nah, yang pokok-pokok sekali atau dekat mikrofon, atau pakai, kalau sekarang sudah pakai transmitter yang letakkan telinga itu kayak bluetooth nggak tahu juga. Nah, sama kita, ya sama gitu. Artinya saya bicara di sini walaupun suara kecil tapi langsung terdengar melalui transmitter. Ini sering dipakai oleh jemaah-jemaah haji dan umrah. Kalau berombongan untuk mengingatkan jemaah, misalnya kita mulai dari sini tawaf, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Kemudian dia baca doa. Bagi yang tidak hafalan doa, mungkin dia bisa mengikuti apa yang dibacakan oleh mutawifnya dan seterusnya. Taib faqad ruwiya fi fadilati dzalika hadis, yaitu dalam masalah ini diriwayatkan sebuah hadis tentang memperdengarkan hadis kepada orang yang peka, yaitu dengan lafaz seperti dikatakan Al-Khatib dalam Al-Jami' dari hadis Sa'al bin Sa'ad al-marfu'an bilafzi Ismail Asam sadaqah. Ismail Asam sadaqah, memperdengarkan orang yang peka itu termasuk sedekah. Cuman sayang berkata muhaqqiq, isnadu dhaifun jiddan, isnadnya lemah sekali. Di dalamnya ada Ustaz Ismail, tapi bukan bin Ramli, tapi Ismail bin Qais ibn Sa'ad ibn Zaid ibn Thabit al-Ansari. Ismail ibn Sa'ad ibn Qais ibn Sa'ad ibn Thabit ibn Zaid ibn Thabit al-Ansari. Siapa yang bisa ngulang? Ismail bin Qais ibn Sa'ad ibn Zaid ibn Thabit al-Ansari. La tasawi Ismail bin Ramli. Abdullah Bahyur apalan Ismail ibn Qais ibn Sa'ad ibn Zaid ibn Thabit al-Ansari. Berkata Imam Al-Bukhari, munkarul hadis, yaitu hadisnya mungkar. Berkata Imam Abdurrahman ibn Mahdi, sebab kenapa mungkarul hadis, dulu dia punya catatan hadis Abu Hazim, catatan hadis, kemudian hilang catatannya, beliau belum hafal sekali, tapi tetap juga diriwayatkannya. Akhirnya banyak riwayatnya yang kacau balau.
sehingga berbeda dengan riwayat rawi yang thiqah, akhirnya dicap sebagai munkarul hadis, kata Imam Al-Bukhari dan Imam Abdurrahman Ibn Mahdi dan juga Imam Yahya Ibn Ma'in dan lain-lainnya. Taib. Kemudian dalam sana terdapat juga Ahmad bin Abdul Samad. Ahmad bin Abdul As-Samad yang merupakan daripadanya hadis tersebut juga tidak diketahui, tidak dikenali, majhul. Oleh sebab itu hadisnya juga tidak sahih dalam bab ini, yaitu Ismaul Asam Sadaqah, yaitu memperdengarkan hadis kepada orang yang atau membuat orang yang peka mendengar dengan mengeraskan suara termasuk sedekah. Tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana sombong pada orang sombong juga tidak sahih, tidak benar baik dari Nabi dan juga tidak patut diamalkan. Tidak patut diamalkan karena bertentangan dengan asal asy-syariah, bahwa sombong itu kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji zarrah kesombongan. Andaipun ada ulama yang mengatakan itu, maka mesti diukur dengan hadis Nabi, ayat Al-Quranul Karim, karena sombong itu tidak mungkin membuat kita menerima kebenaran. Makanya jangan sombong walaupun terhadap orang yang sombong. Wallahu musta'an. Karena kesalahan tak boleh dibalas dengan kesalahan. Wallahu taufiq. Kemudian wala yasdul kalama sardan. Jangan pula berbicara cepat begitu saja. Sarada yasrudu, sardan artinya berbicara cepat sekali. Nah, ya, bal yurattiluhu wa yurattibuhu, bahkan kalau bisa dibaca lambat, tartil. Tartil itu artinya membaca dengan tenang. Wa yurattibuhu, dan menyusunnya, wa yatanahhalu fihi, dan melambatkannya, liyufakkira fihi huwa wasami'uhu, supaya dia sempat berpikir, demikian pula pendengarnya. Ya, nanti kalau terlalu cepat, yang mendengar yang membacakan tak sempat berpikir, yang mendengarkan tak paham apa yang disebutkan. Maka petunjuk Nabi SAW, beliau berbicara lambat dan jelas, bahkan mengulang-ulang. Wa qad ruwiya anna kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana faslan, bahwasanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah faslan. Apa makna fasl? Terinci. Makanya kalimat koma dalam bahasa Arab, apa koma dalam bahasa Arab? Fasilah, artinya pemisah. Jadi antara perkataan ini dengan perkataan ini terpisah, sehingga orang paham. Misalnya kamu pergi ke pasar, kamu yang mana dulu? Jelas? Akhirnya nanti dikira kamu itu satu orang. Nah, makanya kamu pergi ke pasar beli ikan, kamu pergi ke kebun petik sayur, kamu, jadi terpisah. Sehingga nanti kalau tidak terpisah seperti itu, tidak terinci, bisa salah paham. Yafhamuhu man sami'ahu, dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Wa annahu kana, dan ini diriwayatkan dari oleh Imam Ahmad dan Al-Musnad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, dan Khatib dalam Al-Jami' fi adab fi akhlaqir rawi was-sami', dari hadis Aisyah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam kana yatakallamu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasarrikum hadza. Nabi tak pernah bicara hadisnya seperti kalian hari ini membaca cepat-cepat hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bahkan kalau ada orang yang ingin menghitung berapa kata yang diucapkannya, sempat dia menghitungnya. Kalau nak dihitung perkataan Nabi itu
berapa kata yang diucapkan, sempat orang membuat nomornya, kata nomor 1, kata nomor 2 dan seterusnya. Kemudian wa annahu kana idza takallama bi kalimatin ada thalathan litufhama anhu. Nabi alaihi salatu wassalam bila bicara diulangnya sampai tiga kali supaya dipahami daripadanya. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan At-Tirmizi serta Imam Ahmad dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama a'ada thalathan hatta yufhama minhu. Nabi bila berbicara dia ulang sampai 3 kali sampai dipahami. Wa idza faragha min mas'alatin aw faslin sakata qalilan. Bila selesai membahas suatu masalah atau suatu pasal pembahasan, dia diam sejenak. Hatta yatakallama man fi nafsi kalamun alaihi. Diberi kesempatan kepada murid yang barangkali ingin memberikan masukan atau komentar terhadap apa yang disampaikan. Lianna sanazkuru insyaallah taala, karena kita akan sebutkan insyaallah taala annahu la yuqta'u 'alal 'alimi kalamuhu. Tidak boleh memotong pembicaraan seorang alim. Kalau dia sedang berbicara, tanya Cik Syekh, dah, biarkan dia dulu selesai. Nah, di saat dia berdiam sejenak itulah baru kita tunjuk tangan, Syekh boleh bertanya atau tidak, sebelum dia menyambung pembahasan yang lain. Adanya hari ini, sekarang kalau masih sempat, kita bahas adab yang ke-7. Selesai adab yang ke-6, saya harus diam sebentar dulu. Kalau bisa juga saya tanyakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham. Nah, biasanya kalau sudah nak selesai, mereka tak mau bertanya lagi. Sah? Iya, kalau sudah nak mau usai, jamaah tak mau nanya, jangan tanya. Ustaz kalau menjawab panjang-panjang. Nah, Ustaz menjawab panjang. Jadi itu oleh sebab itu jangan bertanya. Kalau sudah penat, nanti jangan bertanya. Dah paham? Sudah. Jelas? Ya, apa sebab? Sebab kalau ditanya nanti jawabannya panjang. Baik. Annahu la yuqa'u 'ala al-'amli kalamu fa idza lam yaskut hadhihi sakta rubbama fatatil faedah. Kalau dia tidak diam dulu, barangkali ada faedah pelajaran yang mungkin disampaikan oleh orang yang hadir. Karena di antara yang hadir itu kan juga ada sebagian yang lebih senior kan. Saya melihat di antara jemaah atau yang hadir di majelis guru kami di Madinah, di antaranya adalah gurunya sendiri. Ketika hadir di majelis Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqiti hafizahullah, beliau di antara yang hadir adalah profesor doktor gurunya sendiri hadir. Kadang sampai awak lagi kan, usulnya nongol begitu lagi. Masya Allah, guru seniornya duduk di majelisnya. Ya, saya pernah melihat seperti Profesor Hamud Al-Waili, wakil rektor Jami'ah Islamiyah, waktu itu hadir di majelis beliau. Padahal beliau pembimbing dulu doktornya. Nah, begitulah orang-orang alim itu. Di saat ada waktu dan kesempatan, mereka mau duduk di majelis muridnya. Alhamdulillah. Saya sebenarnya mau juga, sudah saya coba. Tapi pas saya datang hari Jumat, tidak ada khatib tidak datang pula. Akhirnya disuruh juga awak jadi khutbah jadi. Iya, awak sengaja mengosongkan Jumat sekali itu supaya bisa jadi jemaah. Awak tahu jadi khatib kan bosan. Bila lo belajar le, awak tahu maju kan, nambah-nambah ilmu. Apa? Karena berhubungan khatibnya tidak datang, kita mohon kepada Ustaz Dasman untuk menggantikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali salah paham lo panitia, kecenan ketua muida. Tak boleh nyawa ketua masuk, suruh jadi khatib dia. Nak ketua muida, nak sampai klarifikasi nah. Dah sudah khutbah bersabut dan nak ketua muida nah. Tapi anggota dan pengurus. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, nya nomor den sabu irenya. Cuman sabu ini kau ketua mui kita tak salah sabu tidak ambil. Nya oleh Dr. Daspannya. Tidak salah dan majurun. Kau sabu ini Dr. Ismail ni kan. Lah jole salah tu majurin. Salah dan lu. Nya kau Dr. Dasman Yahya Ma'ali lengkap LCMA Ki Haji. Nah, itu yang Ki Haji. Asal itu di ujung buat sebuah ketua MUI
situ nya. Dan salah dan nyabu-nyabu kita amuinya adalah tahu enggak dan luar. Tapi yang disuruh tidak salah ada seban. Yahya maju. Dapat je apa dona la Jumat luang. Barakallahu fikum jami'an. Barangkali sampai di sini kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Jangan ditanya kalau tidak mau panjang-panjang. Wabillahi taufiq wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.